studi PGSD semester 5. Ini dengan Ibu siapa, Ibu? Nama saya Risdawati Laibaho. Izin wawancara ya, Ibu, sekitar keterampilan berbicara kelas 5, Ibu. Menurut Ibu, secara umum bagaimana keterampilan berbicara siswa kelas 5 ini, Bu? Keterampilan berbicara kelas 5 secara umum, kalau saya boleh sebutkan masih kurang, karena mereka ini berbicara belum sesuai dengan yang kita harapkan di bahasa Indonesia. Lalu, Ibu, apa saja permasalahan yang sering muncul dalam melatih keterampilan berbicara siswa kelas 5 ini, Bu? Kendalanya banyak siswa yang ketika diajarkan tidak mau peduli dengan apa yang disebutkan oleh guru. Bu, keterampilan berbicara seperti apa yang menurut Ibu itu sudah baik di kelas ini? Keterampilan berbicara secara umum kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Contohnya itu, Bu? Contohnya berbicara yang baik dan sopan. Lalu, Ibu, jika disuruh untuk bercerita di depan gitu, Bu, misalnya entah membaca apa gitu, Bu, bagaimana respon mereka, Bu? Mereka bagi yang berbicaranya bagus akan antusias mau, dan bagi mereka yang tidak mau tahu tidak akan mau maju ke depan. Dalam pembelajaran sehari-hari, Bu, biasanya Ibu menggunakan strategi apa, Bu, untuk melatih keterampilan berbicara siswa? Akan saya suruh untuk membaca buku teks. Dengan demikian saya tahu apakah dia bisa berbicara dengan baik sesuai dengan apa yang mereka baca. Lalu, Ibu, apa kendala yang utama yang Ibu hadapi dalam membiasakan siswa untuk berani berbicara di kelas ini? Saya akan menunjuk mereka untuk membaca teks yang ada pada bukunya. Media atau metode yang biasa Ibu gunakan untuk membantu siswa dengan keterampilan berbicara tadi itu buku teks, Ibu. Lalu, Ibu, apakah Ibu berpendapat bahwasannya keterampilan berbicara itu perlu mendapat perhatian khusus dan mengapa? Ya, karena perlu mendapat perhatian khusus. Karena mungkin mereka itu membaca yang ada di teks pun mungkin ada terdapat kesalahan, walaupun mereka sudah tahu membaca. Kalau di sini, Bu, yang sudah lancar gitu, Bu, berbicara di depan umum ada di depan kelas? Ke depannya Pak? Yang maksudnya lancar gitu, Bu, kalau disuruh dia berbicara di depan kelas? Ya, palingan yang juaranya lah, juara 1. Lebih banyak yang tidak bisa gitu, ya, Bu? Baik, terima kasih, Ibu. Halo, Adek. Kenali, nama kakak Tasya, kakak dari Universitas Evarina, program studi PGSD semester 5. Ini dengan siapa? Adik Muhammad Rafandra Triputra. Izin kakak wawancarai ya. Nah, kamu suka tidak berbicara di depan kelas? Lumayan Kak. Lumayan. Kalau misalnya disuruh cerita pengalaman atau nyeritai teman gitu suka? Enggak. Enggak. Kalau misal disuruh guru yang maju, terus adik cerita tentang liburan, kalau misalnya apa suka? Suka. Nah, menurut adik berbicara di depan kelas itu mudah atau sulit? Lumayan sulit Kak. Kenapa sulit? Karena udah ada pengalaman. Pengalaman. Nah, kalau misalnya diminta guru untuk maju bercerita di depan kelas, nah adik biasanya merasa gugup atau enggak? Enggak. Enggak, biasa aja. Kalau berbicara di depan teman-teman, hal apa yang paling membuat adik itu kesulitan? Kesulitan. Orang ketawa semua Kak. Jadi kalau adik berbicara orang yang ketawa gitu. Kalau diberi pilihan, adik lebih suka mendengarkan guru atau teman berbicara di depan kelas atau adik yang berbicara? Mendengarkan. Lebih bagus. Apa yang membuat kamu lebih berani berbicara di depan orang lain? Enggak ada sih Kak. Enggak berani. Kenapa enggak berani? Enggak apa-apa. Apa? Malu. Malu. Terus
Coba ceritai pengalaman adik ketika berbicara di depan kelas. Pernah nggak? Pernah nggak? Di depan kelas? Nggak. Kalau di depan teman-teman? Depan teman ada Cerita apa? cerita main-main lah. Apa kayak mana contohnya? Lagi main layangan. Main layangan? Ya, Terus? terus tuh layangannya putus. Oke adik, makasih ya. Ya, Kak. Izin ya Ibu, perkenalkan nama saya Tasya Desprilianti, saya dari Universitas Evarina, program studi PGSD semester 5. Ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Wulan. Izin bertanya ya Ibu mengenai anak Ibu tadi si Pandra. Menurut Ibu bagaimana keterampilan berbicara anak Ibu ketika di rumah? Apakah dia sudah berani menyampaikan pendapatnya Bu? Sudah, tapi untuk saat ini dia belum jelas karena masih di bawah umur, masih kelas 5 SD. Ya, Ibu. Lalu apakah anak Ibu itu sering menceritakan pengalamannya atau kejadian sehari-hari ketika di sekolah gitu Bu? Sering juga karena biar tahu dia itu main-main kemana, apakah dia berbuat baik atau tidak, itu harus ditanya. Lalu Bu, bagaimana cara Ibu untuk melatih anak agar berbicaranya itu dengan percaya diri? Harus sopan, harus jelas ngomongnya, harus tidak bertele-tele juga gitu. Nah, saat berbicara itu Bu, anak Ibu itu sudah menggunakan bahasa yang jelas kah atau belum Bu? Untuk saat ini ya masih namanya masih anak-anak, jadi kadang ya kurang jelas, kadang ya jelas gitu. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu membantu anak itu ketika dia kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum Bu? Sering dilatih berbicara dengan sopan supaya jelas, biar tidak malu-malu gitu. Apakah anak Ibu itu kalau di rumah kalau berbicara dengan orang tua atau kakak abangnya sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu Bu? Sering bahasa Indonesia lah karena di rumah ini jarang berbicara bahasa Jawa gitu. Menurut Ibu, hal apa yang bisa membuat anak itu semakin percaya diri dalam berbicara di depan orang gitu Bu? Harus gembira, tidak selalu dimarah. Jadi dia itu tidak terpuruk hatinya, cuma biar supaya dia itu bebas berbicara apa yang bisa dia bicarakan gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu.